Pada zaman dahulu kala, pada abad ke-15 di Pulau Sulawesi bagian selatan, terdapat sebuah kerajaan yang besar dan disegani bernama Kerajaan Goa, yang dipimpin oleh Sultan Malikus Said, yang menciptakan kerajaan damai, tentram, dan masyarakat yang sejahtera berkat raja yang berwibawa, tegas, dan adil. Sultan Malikus Said memiliki anak yang tampan, berbadan kekar, kuat, cerdas, dan berbudi luhur yang bernama Hasanuddin. Pada usianya ke-20 tahun, ia dipercaya ayahnya Sultan Malikus Said menjadi duta untuk membina hubungan yang harmonis antara kerajaan Goa dan kerajaan-kerajaan yang bersahabat atau tunduk kepada kerajaan Goa. Pada tahun 1653 Masehi, tepat pada saat itu Sultan Malikus Said, ayahanda Sultan Hasanuddin, wafat dan sempat menyampaikan pesan terakhir kepada Sultan Hasanuddin. Anakku, anakku, kemarilah. Kenapa ya? Ayah ingin memberitahukan sesuatu kepadamu. Apa itu ayah? Sebelum ayah wafat, ayah ingin memberitahukan bahwa kamulah yang akan menjadi raja Goa. Setelah ayah wafat, jagalah dan bangunlah kerajaan Goa ini. Ayah, jangan pergi. Aku berjanji akan membangun kerajaan ini. Sesuai dengan amanat ayahnya yang didukung oleh pembesar-pembesar kerajaan, pada usia 22 tahun Hasanuddin diangkat menjadi Sultan Goa setelah ayahnya wafat. Dengan demikian, ia adalah Raja ke-16 Kerajaan Goa Makassar atau Sultan ketiga setelah kerajaan itu menjadi Kesultanan Islam. Saya, Sultan Hasanuddin, akan memimpin kerajaan Goa ini. Saya berjanji akan menyejahterakan masyarakat Goa dan melindungi masyarakat Goa dengan segenap hati saya. Hidup Sultan Hasanuddin! Rakyat pun menyambut gembira atas terpilihnya Sultan Hasanuddin sebagai Raja Goa ke-16. 2 tahun telah berlalu setelah Sultan Hasanuddin dinobatkan sebagai Raja Goa. Masyarakat hidup aman dan sejahtera. Beliau pun mulai jatuh cinta kepada Ibate Deng Tomi adalah putri Manggada Cina Deng Sitaba, Karaem Patingalota Mangkubumi Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin pun mendatangi rumah Ibate Deng Tomi dan melamarnya. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Ada apa Sultan datang ke sini? Saya ingin menyampaikan tujuan baik saya. Ada ruang tamu? Oh ada, tunggu sebentar saya panggilkan. Ada apa nak? Tujuan baik apa yang ingin kamu sampaikan? Begini, saya ingin berniat meminang Ibate dan Tomi. Jikalau saya direstui, saya akan menjadi suami yang baik. Baiklah, saya akan menyetujuinya apabila anakku mau. Bagaimana, Ibate? Apakah kamu mau? Saya mau ayah. Setelah lamaran itu diterima, Sultan Hasanuddin dan Ibate mengadakan pernikahan. Namun, kebahagiaan mereka hanya bertahan sementara. Kehadiran VOC di kerajaan Goa untuk memonopoli perdagangan sangat mengganggu. Alhasil, Sultan Hasanuddin ingin menyerang orang-orang Belanda yang telah menduduki kerajaan Buton. Ada apa rajaku? Mengapa engkau sangat gelisah sampai termenung seperti itu? Aku sangat khawatir dengan keadaan VOC di kerajaan kita ini, Ratuku. Aku sudah menerima banyak sekali laporan bahwa mereka sudah mengganggu rakyat kita. Bersabarlah rajaku, barangkali mereka hanya ingin membuat kita terpancing dan memecah belah kerajaan kita. Aku sudah tidak tahan dengan perlakuan mereka. Apakah aku langsung menyerang saja, wahai Ratuku? Aku rasa itu salah satu cara agar bisa mengusir mereka. Lakukan apapun yang menurutmu benar, rajaku.
Perang 2 hari dengan pasukan Belanda pada April 1655 di Buton yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin dan pasukannya berhasil merebut benteng pertahanan dan 35 orang Belanda terbunuh dalam perang tersebut. Oleh karena itu, Belanda mengirimkan utusannya ke kerajaan Goa untuk membuat kesepakatan. Orang tersebut bernama William van der Beek. Kedatangan saya ke sini ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Perang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kesepakatan apa itu? Kesepakatan itu berisi musuh Belanda bukanlah musuh kerajaan Goa dan Belanda tidak akan ikut campur dengan kerajaan Goa. Oke, baiklah. Saya setuju. Tapi setelah perjanjian itu, Belanda melanggar janjinya, dan Belanda pun terus berperang melawan kerajaan Goa. Perang pun terus berlanjut, tapi Sultan Hasanuddin beserta sekutu selalu memenangkan peperangan. Belanda pun tidak kehabisan akal. Belanda melancarkan politik pecah belah. Arum Pelaka diadu domba Belanda agar Sultan Hasanuddin dihancurkan beserta kerajaannya, dan terjadilah Perang Saudara. Kora Sultan Hasanuddin, Ada apa, wahai saudaraku? kau telah mengkhianatiku. Aku akan berdamai denganmu. Aku akan membunuhmu. Apa yang telah aku berbuat? Aku sama sekali tidak tahu apa yang kau maksud. Jangan pura-pura tidak tahu dasar pengkhianat. Sama kamu, wahai pengkhianat. Ada apa gini? Tidak bisa kita selesaikan secara baik-baik. Tidak ada kata damai untuk menyelesaikan masalah ini, Sultan Hasanuddin. Pasukan, serang! Peperangan makin sengit, hingga akhirnya Sultan Hasanuddin turun tahta dari kerajaan Goa. Akhirnya, pada tanggal 15 Juni 1669, pasukan Spilman menyerang benteng Somba Opu tanpa henti dengan meriam dan menembakkan 30.000 biji peluru. Pada tanggal 26 Juni 1669, Sultan Hasanuddin menyerahkan tahtanya kepada anaknya yang bernama Sultan Amir Hamzah. Dia pun menjadi guru pengajar agama Islam. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1081 Hijriah, Sultan Hasanuddin wafat pada usia 39 tahun. Detik-detik sebelum tewas, Sultan Hasanuddin mengeluarkan kata-kata terakhirnya. Bugis Makassar adalah saudara. Aku dan Raja Bone bukanlah musuh.